Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama gue Vina. Hari ini gue mau sedikit curhat nih, atau mau memberikan sedikit pandangan gue tentang mindfulness practice dalam menyerap informasi. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah sering mengikuti konten kita mengambasadorkan sekalian namanya mindfulness karena gue dan Bayu juga melakukan latihan mindfulness di kehidupan kita sehari-hari. Dan latihan ini tuh bisa kalian terapkan di banyak aspek kehidupan kalian. Nah, yang ingin gue bahas di sini adalah di mana kita bisa melatih mindfulness dalam menyerap informasi yang ada di sekitar kita. Apa maksud gue di sini? Ini latar belakangnya adalah karena gue melihat kok kayaknya di society ini sering banget ya orang itu terhasut oleh informasi yang belum tentu benar adanya. Dan itu sering banget disebarluaskan tanpa menyadari bahwa ya itu tadi, berita itu benar atau tidak. Segitu mudahnya lo bisa menekan tombol repost atau reshare, dan ya tiba-tiba itu jadi suatu hal negatif aja dalam skala besar. Nah, di sini gue pengen mengajak teman-teman coba deh untuk lebih mindful lagi dalam menyerap informasi, terutama informasi yang sifatnya bisa kontroversi atau informasi yang sifatnya bisa menjatuhkan orang lain, menghasut atau segala kenegatifan apapun lah. Dan di sini gue juga perlu tekankan ke teman-teman, kita tuh nggak pernah ada yang tahu kebenarannya itu seperti apa, terutama di berita-berita yang beredar di media gitu, yang narasumbernya itu sangat jauh dengan kita. Makanya gue seneng banget mendapat kesempatan bisa membuat podcast bersama Bayu dan mengundang narasumber secara live, karena di situ gue juga bisa lihat secara langsung, kalian pun menyaksikan secara langsung apa yang ada di podcast kita, mendengarnya langsung dari narasumber, sehingga tidak ada informasi yang miss di situ. Dan gue dan Bayu tidak membumbui informasi yang disampaikan oleh si narasumber itu tersebut. Sedangkan kalau misalkan kalian membaca berita dimanapun, kalian menonton berita, itu tuh menurut gue kadang bias, karena orang yang menyampaikan berita itu kembali, itu bisa aja mereka menambahkan lagi informasi yang lebih atau dibumbu-bumbui tadi menurut perspektifnya dia atau menurut opininya dia. Nah, itu yang bisa menjadi bahaya. Kalau orang di sisi lain juga tidak mindful dan tidak menyikapinya secara netral dan kritis, dia juga bisa terhasut dan akhirnya dia juga bisa menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar ini kepada orang lain. Nah, ini yang nanti akhirnya bisa jadi chaos kalau dalam skala besar, bisa terjadi demonstrasi contohnya, menyuarakan hal yang sebenarnya mungkin mereka tidak mengerti apa yang mereka demokan gitu kan. Jadi gue ingin mengajak teman-teman coba deh lebih mindful, karena sedih gak sih kalau misalkan lu memberikan kuasa itu kepada orang lain untuk mengambil opini lu. Apa yang gue maksud di sini? Kalau gue gampang terhasut, berarti gue tuh tidak punya kuasa akan opini gue. Gue meletakkan kuasa itu pada orang lain yang menyampaikan suatu opini kepada gue atau suatu informasi kepada gue, dan gue menerimanya mentah-mentah aja, langsung ke trigger, dan akhirnya gue juga bertindak sebagai puppetnya atau bonekanya dari si orang yang memberikan informasi itu tersebut. Jadi coba deh lebih kritis lagi untuk informasi yang sifatnya bisa membawa kenegatifan. Coba kalian research dulu, bener nggak orang ini yang memang mengatakan hal tersebut. Kalau misalkan kalian lihat di berita, mungkin kalau udah quote-unquote, ya itu yang disampaikan si narasumber tersebut. Tapi yang bisa menjadi trigger masalah atau yang mesti kalian menjadi hati-hati adalah ketika membaca berita itu, pastikan semuanya nggak cuma quote-unquote doang. Jadi di dalam berita itu pun pasti nanti ada opini-opini dari penulisnya. Jadi itu yang mesti kalian lihat lebih kritis lagi. Harapan gue ya semoga dengan tindakan yang lebih mindful dalam memproses informasi, kita juga bisa memiliki kehidupan yang lebih harmonis, karena akhirnya orang-orang juga tidak gampang ke-trigger emosinya dengan hal yang belum tentu benar gitu. Ya gue juga nggak munafik di sini, seringkali dulu gue juga bergosip menyampaikan sesuatu yang gue belum tentu yakin nih bener gak orang itu yang memberikannya gitu. Jadi gue coba dengar dari teman gue bilang sesuatu yang mungkin udah dia bumbui, gue menyerapnya, terus gue sampaikan lagi dengan bumbu-bumbu tersebut. Ya akhirnya itu selain menyakiti orang yang si narasumber itu, gue pun juga akhirnya menjadi kontributor dari hal yang belum benar.
Jadi kalau misalkan kalian mau berempati dan menempatkan posisi kalian sebagai seorang narasumber, kalian pun tidak mau kan kalau misalkan informasi yang kalian berikan itu dibumbu-bumbui lagi oleh orang lain dan akhirnya bisa menjatuhkan nama kalian atau bisa memberikan impresi negatif akan diri kalian. Jadi itu sih yang ingin gue ajak, supaya kita bersama-sama bisa lebih mindful, tidak cuma kalian tapi gue juga, karena ya memang susah guys. Apalagi kalau misalnya kita udah punya kultur ngegosip, punya kultur ngebumbu-bumbuin sesuatu informasi, itu memang susah keluar dari situ. Cuma menurut gue itu impactnya akan sangat luar biasa dari lu sendiri yang akhirnya bisa menginspirasi orang-orang di sekitar lu supaya tidak melakukan habit itu lagi. So, itu dia video hari ini, sedikit curhatan dari gue dan pandangan dari gue. Semoga bisa bermanfaat dan kalian juga bisa tulis di komentar apa pendapat kalian soal tema ini. Jangan lupa seperti biasa like dan subscribe ke channel Asah Diri di YouTube, dan kalian juga bisa dengerin podcast kita di Spotify. Jadi sampai ketemu lagi di curhatan gue berikutnya. Ciao.